suatu standar kompetensi kerja nasional Indonesia di sektor anti korupsi yang bertujuan untuk menstandarkan kompetensi orang-orang dalam hal penyuluh anti korupsi. Jadi di sini tahun 2016 KPK ini menyadari bahwa KPK bisa sendiri dalam memberantas korupsi, butuh partisipasi masyarakat. Maka dibentuklah suatu standar kompetensi kerja nasional Indonesia ini untuk mensertifikasi pihak-pihak yang maupun bisa kita bilang mitra KPK dalam memberantas korupsi. Nah, di sini keputusannya dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 yang diterbitkan tahun 2016 ini. Oke, kita next. Nanti di sini bisa diunduh materinya ya. Ada dalam materi yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya dalam rangka melakukan sertifikasi, tentunya KPK harus mempunyai suatu lembaga sertifikasi profesi. Jadi SKKNI sendiri merupakan suatu standar yang dibentuk oleh Kementerian Tenaga Dalam hal ini, standar kompetensi kerja ini merupakan domainnya atau wewenangnya BNSP, sehingga BNSP mensyaratkan bahwa perlu ada lembaga sertifikasi profesi atau LSP KPK untuk dapat KPK melaksanakan atau menyelenggarakan program sertifikasi. Nah, sini tahun 2017 tanggal 10 November BNSP mengukuhkan LSP KPK sebagai LSP KPK. Nah, di sini SKKN-nya ada dua, yaitu SKKN nomor 303 tahun 2016 tentang anti korupsi dan SKKN 338 tahun 2017 tentang ahli pembangunan integritas. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar yang tentang ahli pembangunan integritas karena kita akan menjelaskan tentang SKKNI 303 tahun 2016. Nah, di sini ini datanya ya, data saat ini di mana KPK totalnya adalah 2.275. Itu untuk penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas. Nah, di sini ini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 itu sudah sebanyak 2047 penyuluh anti korupsi dan 228 ahli pembangun integritas. Nah, penyuluh-penyuluh anti korupsi ini sudah bergabung dalam ataupun membentuk suatu forum-forum dan komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari forum-forum kementerian lembaga, instansi, wilayah, provinsi, dan lainnya, sehingga diharapkan para penyuluh anti korupsi ini yang sudah tergabung dalam forum-forum ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dalam melakukan penyuluhan anti korupsi di seluruh Indonesia, karena KPK sendiri jumlah pegawainya terbatas, sehingga dengan melalui partisipasi masyarakat ini tujuan maupun visi misi Indonesia ini tercapai, yaitu Indonesia bebas korupsi. Oke, kita next. Ya, di sini pertama-tama mungkin beberapa ada yang sudah tahu ya bahwa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua merupakan salah satu contoh usaha mencegah dan menentang korupsi. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, saya membantu mencegah dan menentang korupsi seperti apa dari posisi saya di saat ini kan? Nah, di sini contohnya ada banyak ya para master ya atau Bapak Ibu semua. Contohnya di beberapa daerah sudah menetapkan pendidikan pergub ataupun peraturan lainnya dalam rangka melakukan pendidikan anti korupsi di wilayah-wilayahnya. Nah, di sini kami sangat bersyukur bahwa Banten juga punya konsen atau hal yang sama bagaimana cara memberantas korupsi di wilayah Banten. Nah, di sini sudah melalui BPSDMD Provinsi Banten. Nah, di sini salah satu usaha mencegah dan menentang korupsi ini adalah salah satunya melalui Diklat Penyuluh Anti Korupsi, dan juga salah satunya Bapak Ibu semua nanti kami harapkan nanti bisa mengikuti untuk sertifikasi penyuluh anti korupsi. Jadi ini merupakan contoh usaha mencegah korupsi yang bisa Bapak Ibu lebih real lagi saat ini. Nah, sehingga melalui jargon kita bahwa ini bukan pengganti tapi merupakan salah satu turunan dari slogan
di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau Bhinneka Tunggal Ika merupakan berbeda-beda namun satu jua. Nah, di sini Bhinneka Tunggal Aksi adalah berbeda latar belakang, profesi dan lain-lain, namun tetap dalam satu aksi, yaitu aksi anti korupsi. Next. Nah, ini seperti ini contoh sertifikat kompetensi yang sudah tersertifikasi oleh BNSP yang diselenggarakan oleh LSP KPK. Nah, pengertian sertifikasi penyuluh anti korupsi ini sendiri merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan oleh LSP KPK secara sistematis, objektif, melalui uji kompetensi atau proses assessment yang mengacu kepada suatu standar, yaitu SKKNI penyuluh anti korupsi. Nah, itu merupakan pengertian dari sertifikasi penyuluh anti korupsi. Jadi keywordnya ini ya Bapak Ibu, sertifikasi itu bukan ujian tertulis. Nah, sertifikasi itu bukan pelatihan, karena pelatihan berbeda dengan sertifikasi. Pelatihan yang mungkin ada Bapak Ibu semua yang saat ini akan mengikuti pelatihan penyuluh anti korupsi, namun sertifikasi bukan pelatihan. Nah, pelatihan ini adalah dalam rangka persiapan untuk mengikuti sertifikasi dan juga bukan seleksi kerja, karena sertifikasi merupakan pengakuan kompetensi ya Bapak Ibu. Jadi sama seperti sertifikasi, saya punya sertifikat ini bahwa saya punya kemampuan dalam hal ini. Nah, itu merupakan pelatihan sertifikasi. Oke, jadi sertifikasi itu apa? Nah, kita bisa simpulkan dalam 3 hal. Sertifikasi itu merupakan pengakuan kompetensi dan mengacu kepada suatu standar kompetensi kerja melalui penelusuran bukti atau portofolio. Nah, itu pengertian sertifikasi dalam hal sertifikasi penyuluh anti korupsi. Nah, pertanyaan kedua, perlukah peserta handicap ini mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi? Nah, oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bahwa SKKNI penyuluh anti korupsi ini mempunyai 3 manfaat ya. Jadi SKKNI penyuluh anti korupsi tahun 2016 ini disusun mempunyai 3 manfaat, yaitu 1, pertama, acuan bagi kegiatan anti korupsi di instansi. Jadi nggak cuma hanya untuk kegiatan pelatihan, nggak cuma untuk kegiatan sertifikat maupun juga lainnya, namun bisa juga acuan bagi Bapak Ibu semua di tempat kerja masing-masing, sehingga dalam melaksanakan kegiatan anti korupsi bisa mengacu kepada SKKNI ini. Banyak hal ya, contohnya ketika menjadi acuan itu, bagaimana SKKNI ini memberikan unit kompetensi atau merupakan ini ada di dalamnya acuan bagaimana supaya berintegritas dan sebagainya dan lainnya, sehingga SKKNI tujuannya bisa lebih luas lagi. Nah, terus tujuannya kedua, manfaat yang kedua adalah bisa menjadi acuan bagi diklat atau pelatihan untuk calon penyuluh anti korupsi. Nah, di sini yang akan Bapak Ibu semua ikuti. Nah, selanjutnya SKKNI juga acuan bagi sertifikasi kompetensi penyuluh anti korupsi. Jadi ada 3 manfaat ya. Pertama, nggak cuma untuk pelatihan. Kedua, nggak cuma untuk sertifikasi. Yang terakhir bisa juga manfaatnya berguna untuk Bapak Ibu semua di dalam tempat kerjanya. Bagaimana mengimplementasikan SKKNI ini dalam memberantas korupsi di tempatnya masing-masing. Oke, kita next. Nah, lalu pertanyaannya, sudahkah tata kelola di sebelumnya masalah? Sudahkah tata kelola sistem kecepatan masalah sebelumnya? Sudahkah tata kelola sistem anti korupsi yang ada di instansi Bapak Ibu semua sudah mengacu kepada SKKNI ini? Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa menjawab. Nah, tentunya ketika ditanya perlu nggak mengikuti sertifikasi, perlu, karena yang namanya kegiatan pelatihan penyuluh anti korupsi ini bertujuan salah satunya adalah mempersiapkan Bapak Ibu semua dalam mengikuti sertifikasi. Nah, tentunya nggak cuma sertifikasi ini, nggak cuma untuk pelatihan ini nggak cuma selesai diklat, tapi juga untuk sertifikasi. Nah, sertifikasi juga nggak selesai sampai terbitnya sertifikat. Nah, sertifikasi ini
tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu semua dalam kegiatannya sehari-hari di kantor ataupun lainnya bisa memberantas korupsi di tempatnya masing-masing, sehingga tujuan sertifikasi ini adalah supaya Bapak Ibu semua memberantas korupsi dengan mengacu kepada SKKN ini. Oke, nah mengacu kepada SKKN ini, SKKNI penyuluhan anti korupsi ini punya 20 unit kompetensi, mulai dari nomor 1 yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana seseorang mampu mengakumulasikan nilai-nilai integritasnya. Yang kedua, mampu menangani konflik yang muncul dalam proses penyuluhan anti korupsi. Yang ketiga, menerapkan aspek K3 dalam pelaksanaan penyuluhan anti korupsi. Yang keempat, menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, menyadarkan bahaya dan dampak korupsi, membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi, meningkatkan pengetahuan terkait anti korupsi, meningkatkan keterampilan korupsi, dan seterusnya sampai unit kompetensi yang ke-20. Bagaimana ini ada 20 unit kompetensi. Yang terakhir adalah memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan kelompok kesalahan penyuluhan korupsi. Nah, di sini saya nggak akan menjelaskan sampai 20 karena skema sertifikasi penyuluhan anti korupsi ini sudah kita bagi-bagi berdasarkan skemanya. Jadi unit kompetensi ini yang saat ini Bapak Ibu ikuti adalah untuk jenjang pertama yang memiliki 5 unit kompetensi. Nah, kalau untuk jenjang muda ada 9 unit kompetensi. Jenjang madya ada 17 unit kompetensi dan utama ada 20 unit kompetensi. Nah, kita akan menjelaskan yang lebar yang unit kompetensi yang harus dimiliki untuk jenjang pertama. Nah, sebelum masuk ke menjelaskan ini, next, bagaimana seseorang bisa mengikuti sertifikasi? Tentunya ada 3 jalur. Yang pertama, jalur pengalaman. Yang kedua, jalur diklat. Yang ketiga, jalur mata kuliah. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada yang mengikuti dari jalur diklat dan ada satu lagi yang dari jalur pengalaman. Nah, untuk dari jalur pengalaman kami harapkan Bapak Ibu semua yang tentunya juga yang pernah disampaikan oleh BPSDMD Provinsi Banten bahwa ada juga peserta nanti yang dari jalur pengalaman atau yang sudah pernah melakukan penyuluhan anti korupsi di tempatnya masing-masing sehingga bisa mengikuti sertifikasi tanpa harus mengikuti diklat ataupun pelatihan ini. Nah, ini ada 3 jalur, jadi cuma kita konsentrasi ke 2 jalur ini aja ya, pengalaman dan diklat. Oke, next. Nah, di sini untuk jenjang pertama ada 5 unit kompetensi. Apa saja 5 unit kompetensinya? Yaitu pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai integritas. Nah, itu unit kompetensi pertama yang harus dimiliki oleh penyuluh anti korupsi. Nah, tentunya kenapa nomor 1 adalah mengaktualisasikan nilai integritas? Karena tentunya menjadi penyuluh anti korupsi dalam memberantas korupsi harus berintegritas atau mengaktualisasikan nilai integritas di BP Bapak Ibu. Seperti sapu, bagaimana cara kita menyapu, membersihkan suatu hal, namun kalau sapunya kurang bersih, kita harus membersihkan sapunya terlebih dahulu supaya bisa menyapu hal kotor lain. Seperti itu analoginya. Lalu ada sebelumnya. Nah, yang lalu unit kompetensi yang kedua adalah mampu menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu semua ada juga beberapa profesi ya di BPSDM, contohnya Jeda Suara. Nah, di sini tentunya dalam kegiatan sehari-hari sudah menumbuhkan dan semangat perlawanan terhadap korupsi ya, baik dalam kegiatan diklat-diklat yang dilakukan dalam setiap hari maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu unit kompetensi nomor 3 adalah menyadarkan bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku KKN. Nah, ini penting karena ternyata nggak semua masyarakat ataupun nggak semua ASN mengerti bahaya dan dampak korupsi seperti apa. Nah, lalu yang keempat, bagaimana meningkatkan pengetahuan terkait anti korupsi. Nah, di sini meningkatkan pengetahuan terkait anti korupsi mungkin banyak yang belum mengerti tentang anti korupsi yang lainnya. Tentunya apa pengertian dari dampak sekunder korupsi dan lainnya. Nah, itu merupakan suatu hal yang Bapak Ibu semua ketika mau mempelajari hal itu
itu merupakan nilai kompetensi meningkatkan pengetahuan anti korupsi. Dan yang terakhir, membangun sikap anti korupsi. Nah, salah satunya mungkin dengan mengikuti sertifikasi maupun pelatihan anti korupsi merupakan bagaimana para master semua membangun sikap untuk anti korupsi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dalam memberantas korupsi. Nah, next. Nah, selanjutnya dalam hal penyuluhan anti korupsi ini nantinya yang akan di-asesmen adalah 3 hal, yaitu integritas, pemahaman materi anti korupsi, dan keterampilan dasar menyuluh. Nah, di sini saya nggak akan menjelaskan panjang lebar, nanti akan kita jelaskan lebih panjang lebar nanti di sesi akhir diklat ataupun pelatihan. Nah, kita akan pertama menjelaskan persyaratan tahapan dan jadwal sertifikasi. Persyaratannya apa saja? Next. Nah, persyaratannya adalah persyaratan dasarnya. Ini untuk yang jalur diklat ya Bapak Ibu semua. Nanti tadi seperti yang saya sudah sampaikan, ada jalur diklat, ada jalur pengalaman. Jalur diklat tentunya persyaratannya adalah lulus e-learning pengetahuan dasar anti korupsi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu semua ikut di pelatihan pasti mengikuti e-learning pengetahuan dasar anti korupsi ini. Dan saya yakin nanti ketika sudah mengikuti diklat, nanti akan mengikuti learning dan pasti lulus e-learning ini. Yang kedua, memiliki pengalaman penyuluhan anti korupsi pasca diklat minimal 1 kali. Nah, ini bisa buktinya berupa rekaman maupun laporan bukti penyuluhan anti korupsi pasca atau saat diklat yang akan Bapak Ibu ikuti. Ini untuk yang jalur diklat ya. Lalu untuk yang persyaratan nomor 3 untuk jalur diklat tentunya lulus diklat persiapan ataupun kalau di sini namanya menjadi lulus pelatihan penyuluh anti korupsi. Nah, yang keempat dan yang nggak kalah pentingnya yaitu punya komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan anti korupsi pasca sertifikasi. Nah, ini kenapa perlu? Karena KPK tidak menginginkan selesai sampai sertifikasi saja, namun mempunyai program seperti apa ke depannya, apakah saya akan melakukan penyuluhan anti korupsi di mana. Jadi berdaya, tidak hanya selesai sampai sertifikasi saja. Ini untuk jenjang pertama jalur diklat. Next, untuk yang jalur RPL. Nah, ini jalur atau RPL atau jalur pengalaman ya. Seperti yang saya dapat juga ada peserta dari BPSDM di Provinsi Banten. Ada yang akan mengikuti dari jalur RPL. Persyaratannya sama, namun lebih banyak karena jalur RPL pertama lulus e-learning. Nah, karena dia lulus e-learningnya sama, tentunya syarat yang kedua adalah memiliki pengalaman melakukan penyuluhan anti korupsi minimal 3 kali. Nah, ini lebih banyak daripada yang sebelum jalur diklat karena dia tidak perlu mengikuti pelatihan, jadi langsung mengikuti sertifikasi. Tentunya kalau dia tidak mengikuti pelatihan bisa lanjut ke sertifikasi, pengalamannya harus minimal 3 kali. Dan yang terakhir sama seperti tadi, yaitu komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan anti korupsi pasca sertifikasi. Next ya. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dengan menyuluh anti korupsi itu apa? Nah, ini sebenarnya sudah tercantum juga di SKK ini, yaitu bagaimana menyuluh anti korupsi itu merupakan suatu kegiatan untuk menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, menyadarkan bahaya dan dampak korupsi, meningkatkan pengetahuan berkaitan korupsi, membangun sikap anti korupsi, dan membangun cara berpikir kita terhadap masalah korupsi, dan terakhir meningkatkan keterampilan anti korupsi. Nah, ini merupakan pengertian dari penyuluhan anti korupsi. Jadi mungkin beberapa pertanyaan Bapak Ibu semua, saya sudah melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi nggak sih? Nah, bisa dilihat dari poin-poin ini. Apakah sudah melakukan hal-hal ini? Jika sudah, tentunya Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan penyuluhan anti korupsi. Ini untuk yang jalur pengalaman. Nah, untuk jalur diklat nanti Bapak Ibu semua nanti diharapkan setelah mengikuti pelatihan mampu melakukan hal-hal ini. Oke, next ya. Nah, dan selanjutnya tadi kan sudah kita sampaikan ya bahwa sertifikasi itu merupakan pengakuan kompetensi atas suatu standar mengacu kepada portofolio. Nah, portofolio itu nanti salah satu caranya untuk mengecek portofolionya adalah rekaman kinerja penyuluhan ini, yaitu pertama bagaimana portofolionya dalam aktualisasi integritas, bagaimana portofolionya dalam
memahami materi anti korupsi, dan yang terakhir portofolio dalam melakukan keterampilan dasar menyuluh anti korupsi. Itu merupakan persyaratan-persyaratan para master semua dalam mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi. Next. Nah, ini kita akan jelaskan tahapan sertifikasi. Kita bisa ringkas dalam 4 tahapan. Yang pertama, mendaftar, mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi. Terus nantinya pendaftaran tersebut akan diverifikasi oleh LSP KPK. Jika lanjut, jika memenuhi syarat, akan lanjut ke pelaksanaan sertifikasi, dan yang terakhir ketika sudah direkomendasikan kementerian oleh asesornya, akan diterbitkan sertifikatnya. Nah, itu 4 tahapan sertifikasi. Nah, tentunya jadwal itu di sini kita sudah siapkan jadwal untuk BPSDMD Provinsi Banten. Namun di sini sekali lagi ini kita ada kasih tanda bintang ya, para master ya, Bapak Ibu semua. Untuk pelaksanaannya sendiri sudah kita tentukan pelaksanaan sertifikasinya, karena kami sudah mendapat info dari BPSDMD Provinsi Banten bahwa kita sepakati nanti pelaksanaannya baik jalur diklat dan jalur PPL, pelaksanaannya tanggal 19 sampai 21 April tahun 2022. Nah, untuk pendaftarannya sementara kita bisa sampaikan saat ini seperti ini, namun ini tidak menutup kemungkinan akan berubah ataupun seperti bagaimananya. Kita akan menyesuaikan sama kondisi Bapak Ibu semua ya, bagaimana, apakah kapan lulus diklatnya, ataupun nanti untuk yang jalur pengalaman seperti apa. Nah, ini jadwal sertifikasi penyuluh anti korupsi. Next. Nah, nantinya mendaftarnya di aksesku atau di lsp.kpk.go.id. Itu ada tutorialnya, nanti silakan bisa, kalau ingin melihat-lihat bisa melihat tutorialnya sendiri. Oke, next. Nah, ini kita hanya kasih gambaran singkat aja bagaimana proses pelaksanaan asesmennya sampai dengan penerbitan dan penyerahan sertifikat. Di sini contohnya pelaksanaan asesmen tatap muka. Jadi ketika kondisi tidak pandemi ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau dalam kondisi pandemi saat ini tentunya yang bisa kita lakukan adalah jarak jauh, karena demi menghindari virus COVID ini yang saat ini sedang jadi pandemi ya. Nah, kita juga tidak berharap ketika melaksanakan tatap muka terus malah menjadi klaster-klaster. Jadi kita nantinya sudah menyepakati bahwa nanti kalau untuk sertifikasi ini secara jarak jauh, namun tidak menutup kemungkinan nanti tatap muka melihat kondisi yang terkini. Nah, ini kondisi pelaksanaan saat asesmen, dan selanjutnya ketika sudah direkomendasikan kompeten oleh asesornya seperti ini. Nanti jika akan direkomendasikan kompeten oleh asesornya, nanti akan dirapat plenokan oleh LSP KPK untuk menentukan rekomendasi asesor tersebut dan mengumumkan kepada para peserta. Sehingga setelah sudah didapat plenokan, maka LSP KPK akan mengajukan sertifikatnya ke BNSP untuk menerbitkan sertifikat BNSP-nya untuk diserahkan kepada Bapak Ibu semua. Ini foto lama ya, ketika masih pimpinan lama. Next. Nah, yang bisa saya sampaikan bahwa ada satu jargon, yaitu tunjukkan biru kita, laporkan aksinya. Nah, tunjukkan diri kita itu artinya bagaimana kita bisa melakukan penyelenggaraan anti korupsi. Jangan lupa laporkan aksinya tersebut nanti di asesmen terakhir. Oke, next. Nah, perlu kita sampaikan ya bahwa Bapak Ibu semua, kegiatan sertifikasi ini yang dilakukan LSP KPK kita bisa bilang gratis untuk Bapak Ibu semua, karena menggunakan APBN ataupun anggaran dari KPK untuk membiayai honor asesornya. Namun untuk pelaksanaan tempat, nanti Bapak Ibu semua tentunya sudah disiapkan tempat dan biayanya oleh BPSDMD Provinsi Banten ya. Jadi sangat beruntung Bapak Ibu semua bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi ini dari BPSDMD Provinsi Banten. Next. Nah, tentunya media sosial Bapak Ibu semua bisa mengikuti media sosial ASEAN KPK di 4 sektor ini, yaitu Facebook ASEAN KPK, YouTube ASEAN KPK, Instagram ASEAN KPK, maupun website asmc.kpk.go.id. Demikian penjelasan dari kami LSP KPK
Terima kasih, nanti akan kami kembalikan kepada Mas Willy selaku penyelenggara di kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hadi atas penjelasan terkait LSPK ya, terkait sertifikasi penyuluh anti korupsi. Nah, tadi telah dijelaskan bersama-sama ya, telah dijelaskan oleh Mas Hadi terkait tadi apa itu penyuluh anti korupsi dan bagaimana nanti proses untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi ya, Bapak dan Ibu sekalian, kayak gitu. Dan mungkin nanti untuk tanya jawabnya nanti di akhir aja ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau memang nanti ada pertanyaan dan nanti untuk materinya nanti akan kita kirimkan via teman-teman panitia dari BPSDM. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita akan lanjut dulu untuk penjelasan teknis ya, penjelasan umum terkait pelaksanaan diklat, karena nanti Bapak dan Ibu sekalian ini kami akan menjelaskan secara umum dulu karena untuk penjelasan secara teknis pada masing-masing angkatan akan dilaksanakan technical meeting ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh BPSDM akan mengikuti technical meeting itu maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan pelatihan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah nanti ketika technical meeting akan lebih dijelaskan secara detail ya apa yang disampaikan dibandingkan dengan yang hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya izin share screen Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, dari menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hadi ya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa jalur skema sertifikasi itu ada 3 ya. Pertama jalur pengalaman, jalur diklat, dan tadi ada satu lagi adalah jalur mata kuliah. Nah, di sini mungkin sebagai pengantarnya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Bapak dan Ibu sekalian cek sound, ada yang bocor suaranya ya, bahwa Bapak dan Ibu sekalian semuanya ada di skema sertifikasi jalur diklat atau di jalur pelatihan ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian ini yang mengikuti kegiatan pelatihan 4 batch ke depan sampai 10 batch ke depan ada di sini semuanya Bapak dan Ibu sekalian di jalur diklat, bukan di jalur pengalaman nih Bapak dan Ibu sekalian, meskipun nanti rencananya akan ada satu angkatan dari Provinsi Banten yang akan mengikuti sertifikasi di jalur pengalaman. Tapi yang pasti kita semuanya ada di sini Bapak dan Ibu sekalian ya, jangan sampai tertukar. Nah nanti Bapak dan Ibu sekalian ini sebagai prosesnya Bapak dan Ibu sekalian sebelum menuju ke sertifikasi penyuluh anti korupsi. Tadi saya katakan di awal bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu tahapan awal untuk mengikuti kegiatan sertifikasi yang nanti Bapak dan Ibu para masyarakat sekalian yang akan ikuti Bapak dan Ibu sekalian. Nah di jalur diklat ini Bapak dan Ibu sekalian kita akan laksanakan diklat, dan nanti Bapak dan Ibu sekalian ini ada sistem kelulusannya Bapak dan Ibu sekalian ya, ada lulus dan belum lulus. Jadi, nanti bagi peserta yang sudah lulus bisa langsung ikut pendaftaran sertifikasi seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Master Hadi kayak gitu. Kemudian nanti setelah mengikuti sertifikasi Bapak dan Ibu sekalian akan dinyatakan oleh asesornya kompeten atau belum kompeten. Jika nanti Bapak dan Ibu sekalian dinyatakan kompeten, maka Bapak dan Ibu sekalian berhak menyandang sebagai penyuluh anti korupsi tersertifikasi dari LSPK. Nah ini sebagai gambarannya Bapak dan Ibu sekalian. Dan setelah ini saya akan menjelaskan secara umum ya terkait yang jalur pelatihan ini seperti apa ya yang akan Bapak dan Ibu ikuti dalam kurun waktu mungkin 4 bulan ke depan ini ya berdasarkan batch-nya. Bukan Mama, enggak itu Mama, bukan Mama. Maaf, ada yang bocor. Oke, kita bicara dulu ke tujuan diklat ya. Jadi secara umum kegiatan diklat ataupun pelatihan ini adalah memfasilitasi dan mempersiapkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi sebagai penyuluh anti korupsi. Tadi sudah dijelaskan secara umum baik oleh Master Hadi maupun tadi saat pembukaan oleh Ibu Lidi. Dan di sini kita fokus di tujuan khususnya. Jadi yang pertama adalah menghasilkan penyuluh anti korupsi yang memiliki standar kompetensi sesuai SFKN. Gitu. Jadi sudah dijelaskan oleh Master Hadi bahwa kegiatan diklat ini akan menghasilkan calon penyuluh anti korupsi intinya kayak gitu ya. Tadi oleh Master Hadi telah dijelaskan apa saja persyaratannya, apa saja portofolionya dan lain-lain. Nah, persyaratan dan portofolio itulah yang nanti coba kita akan penuhi dalam kegiatan pelatihan yang akan kita laksanakan. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian setelah mengikuti pelatihan, Bapak dan Ibu sekalian bisa siap langsung mengikuti kegiatan sertifikasi kayak gitu. Kemudian
Itu ya yang termasuk yang B. Nah ini tujuan manfaat diklat tidak perlu saya jelaskan. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekalian melalui kegiatan diklat atau pelatihan ini yang pertama adalah membangun integritas moral. Jadi ini merupakan salah satu fondasi awal bagi seorang penyuluh anti korupsi, integritas moral, kejujuran, semangat dan kemampuan untuk menyampaikan nilai anti korupsi dan lain-lain itu menjadi bekal awal menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ya terkait profil lulusan ini, kegiatan di pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, lulusan pelatihan calon penyuluh anti korupsi ini diharapkan menguasai kemampuan dan karakter hasil capaian pembelajaran seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum ya pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Jadi di tahun 2021 ini kemarin ya Bapak dan Ibu sekalian, kami setelah menyusun standar kurikulum seperti apa. Nah di sana sudah dijelaskan seperti apa kurikulumnya, manajemen pelaksanaan diklat dan lain-lain. Baik, nanti silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk kurikulumnya nanti bisa diakses dan bisa disampaikan kepada seluruh peserta. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nah harapannya nanti lulusan pelatihan calon penyuluh anti korupsi ini memiliki peran ya yang dapat berdampak pada kesadaran masyarakat tentang anti korupsi dan terwujudnya Indonesia berintegritas sebagai outcome dari proses pembelajaran. Jadi ini adalah outcome yang kami harapkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika menjadi seorang penyuluh anti korupsi, diharapkan ada outcome. Ya, outcome-nya telah berdampak pada kesadaran masyarakat tentang anti korupsi dan integritas. Kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, berdasarkan peran dan profil ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami telah merumuskan kurang lebih ada 5 profil lulusan di pelatihan calon penyuluh anti korupsi ini. Yang pertama adalah memiliki sikap integritas ya. Kemudian yang kedua adalah memahami dasar anti korupsi. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian ya diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini Bapak dan Ibu sekalian memiliki sikap integritas. Nanti bagaimana caranya nanti akan disampaikan secara detail ketika teknik. Termasuk juga memahami materi dasar anti korupsi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti akan dibimbing oleh fasilitator bagaimana memahami materi-materi dasar anti korupsi sebagai modal awal dalam penyuluhan anti korupsi. Karena nanti Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu sekalian menyampaikan ataupun menyuluh anti korupsi, Bapak dan Ibu sekalian harus terlebih dahulu memahami dan menguasai materi-materi dasar anti korupsi untuk nanti dapat disampaikan kepada karya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keterampilan dasar penyuluh anti korupsi. Nah ini profil yang ketiga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah pelaksanaan pelatihan nanti Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan bisa memiliki keterampilan dasar penyuluh anti korupsi ya. Di sini lebih ke hal teknis bagaimana nanti melakukan kegiatan menyuluh anti korupsi mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan diklat, pelaporan sampai evaluasi. Nah itu adalah terkait keterampilan dasar penyuluh anti korupsi. Selanjutnya adalah memiliki motivasi melakukan penyuluhan anti korupsi. Jadi nanti akan diperkuat kembali ya motivasi Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat melakukan penyuluhan anti korupsi sebagai tindak lanjut pasca diklat dan pasca sertifikasi nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki kelengkapan portofolio untuk mengikuti sertifikasi. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Hadi di awal bahwa untuk menjadi penyuluh anti korupsi itu ada persyaratannya ya. Tadi ya harus menyiapkan portofolio dan lain-lain. Nah, melalui kegiatan pelatihan ini Bapak dan Ibu sekalian nanti akan dibimbing oleh fasilitator di kelompoknya masing-masing agar Bapak dan Ibu sekalian memiliki portofolio yang nanti portofolio tersebut dapat dipergunakan saat pendaftaran sertifikasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti ini ya profil lulusan di pelatihan calon penyuluh anti korupsi ini. Harapannya melalui kegiatan ini Bapak dan Ibu sekalian memiliki ya 5 profil lulusan ini kayak gitu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian ya tadi ini terkait karakteristik pelatihan yang akan kita laksanakan nanti ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang pertama mengacu kepada SKKNI ke nomor 303 terkait jabatan penyuluh anti korupsi Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah dibanyak dijelaskan oleh Mas Hadi ya. Jadi acuan utama dalam pelaksanaan diklat ini adalah SKKNI kayak gitu. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu sekalian, nanti kami share juga terkait SKKNI penyuluh anti korupsi seperti apa, nanti bisa dibaca-baca dulu sebelum nanti pelaksanaan diklat, sehingga harapannya Bapak dan Ibu sekalian para master bisa dapat mendapatkan gambaran ya
terkait jabatan penyuluh anti korupsi itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua, jenjang ataupun skema penyuluh anti korupsi yang akan diikuti oleh para peserta pelatihan adalah penyuluh anti korupsi jenjang pertama. Kayak gitu. Tadi oleh Master Hadi dijelaskan bahwa kita ada kurang lebih 4 ya jenjang. Ada jenjang pertama, muda, madya, dan utama. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan pelatihan ini, kami akan proyeksikan Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi penyuluh anti korupsi jenjang pertama dengan kurang lebih 5 unit kompetensi tadi. Gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian ini telah lulus e-learning ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini ya sudah lulus e-learning dan sudah dibuktikan dengan sertifikat kelulusannya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, selanjutnya yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, untuk pelaksanaan diklat nanti ya kita akan menggunakan metode blended learning, di mana kegiatan nanti akan ada pendekatan asinkronus, di mana nanti para peserta itu akan mengikuti pembelajaran secara mandiri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di kelas asinkronus ini Bapak dan Ibu sekalian silahkan belajar di rumah masing-masing, di kantor masing-masing ya, dengan menggunakan LMS KPK. Jadi nanti kami siapkan ya, nanti terkait teknis penggunaan LMS-nya seperti apa nanti akan dijelaskan saat technical meeting. Dan yang kedua adalah pendekatan sinkronus. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, selain pembelajaran mandiri, Bapak dan Ibu sekalian akan mengikuti pembelajaran tatap muka, kayak gitu ya. Nah, karena kebetulan untuk di Banten ini kita akan laksanakan secara online untuk kegiatan tatap mukanya selama kurang lebih di 3 hari terakhir, kayak gitu ya. Selanjutnya, nah durasinya Bapak dan Ibu sekalian kita akan laksanakan selama 5 hari kerja ya. Nah, 5 hari kerja ini nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian untuk kelas asinkronus dan sinkronus. Untuk yang asinkronus ataupun tadi pembelajaran mandiri melalui LMS KPK akan kita laksanakan selama 2 hari ya. Ini kita laksanakan di 2 hari pertama Bapak dan Ibu sekalian, dan nanti 3 hari setelahnya Bapak dan Ibu sekalian akan mengikuti kelas sinkronus ataupun kelas tatap muka secara online kayak gitu. Jadi total semuanya adalah 5 hari kerja. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nah ini yang harus menjadi catatan Bapak dan Ibu sekalian ya. Nanti setelah mengikuti kegiatan pelatihan ya, bagi peserta yang dinyatakan lulus itu wajib harus mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi yang dilaksanakan oleh LSPKPK seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Mas Hadi ya. Dengan jenjang penyuluh anti korupsi pertama ya. Untuk jadwalnya tadi sudah ditentukan, dan nanti kalaupun nanti akan ada perbaikan ataupun update terkait jadwal kapan harus mengikuti proses sertifikasi akan diinformasikan pada kesempatan pertama. Nah, kurang lebih seperti itu untuk karakteristik pelatihan secara umum Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian dan para master nah ini untuk alur pelatihannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tahapan awal insya Allah ini sudah kita ikuti bersama ya, mulai dari e-learning pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nanti Bapak dan Ibu sekalian kita akan masuk ke pra pelatihan, kemudian ke pelaksanaan pelatihan, pasca pelatihan, dan lanjut ke tahapan terakhir adalah sertifikasi penyuluh anti korupsi. Untuk yang e-learning sudah beres ya insya Allah semuanya. Kemudian untuk yang pra pelatihan Bapak dan Ibu sekalian, setelah ini Bapak dan Ibu sekalian akan dikirim, ataupun kalau sudah syukur alhamdulillah ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian silahkan untuk dapat mengisi formulir komitmen peserta kayak gitu. Nanti akan di-share oleh teman-teman panitia dari BPSDM. Kemudian jangan lupa untuk mengupload ya formulir komitmen tersebut serta sertifikat kelulusan e-learning ya. Nanti akan disampaikan linknya. Kemudian nanti sebelum pelaksanaan diklat Bapak dan Ibu sekalian, pada masing-masing angkatan Bapak dan Ibu sekalian, para master akan mengikuti technical meeting untuk masing-masing batch. Jadi nanti tidak akan diganggu. Nanti pada technical meeting ini akan lebih banyak dijelaskan terkait penugasan-penugasan ya, kemudian mata diklatnya seperti apa. Kemudian termasuk tim fasilitator ya. Tim fasilitator termasuk juga pembagian kelompok, karena nanti saat pelaksanaan diklat kita akan lebih banyak bekerja kelompok ya, di kelompoknya masing-masing. Jadwalnya nanti akan disampaikan ya, ataupun nanti akan diupdate oleh teman-teman panitia dari BPS. Kemudian pelaksanaan pelatihan ya, pertama pembukaan secara umum kita sudah laksanakan hari ini. Nanti mungkin kita akan ada sedikit brief di awal sebelum pelaksanaan pelatihan.
Kemudian di 2 hari pertama, nanti di hari pertama dan kedua nanti akan ada pembelajaran sinkronus, pembelajaran secara mandiri melalui LLM KPK. Kemudian di 3 hari terakhir ya Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan mengikuti pembelajaran tatap muka ataupun sinkronus dan penutupan diklat, sekaligus penutupan diklat di hari kelima kegiatan tersebut. Kemudian pada tahapan pasca pelatihan Bapak dan Ibu sekalian nanti dalam kurun waktu maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan diklat ya, kami akan mengumumkan hasil kelulusan pelatihan ini ya. Pengumuman ini akan kami kirimkan melalui email masing-masing ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti silahkan dicek, jangan sampai keliru menuliskan emailnya kayak gitu ya, karena ada saja kejadian yang salah alamat email dan lain-lain kayak gitu. Kemudian nanti setelah kami umumkan, kami akan menerbitkan sertifikat kelulusan peserta diklat sebagai bukti salah satu pendaftaran sertifikasi nanti. Jadi nanti sertifikat tersebut silakan diupload ketika melakukan pendaftaran sertifikasi penyuluh anti korupsi. Dan selanjutnya adalah silakan Bapak dan Ibu sekalian, jika nanti sertifikat sudah muncul dan nanti kalaupun ternyata sudah masuk ke tahapan pendaftaran dan sertifikat sudah muncul, silakan tinggal di screenshot saja ya bukti bahwa Bapak dan Ibu para mahasiswa sekalian telah lulus mengikuti kegiatan pelatihan. Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan sertifikasinya ya yang dilaksanakan oleh LSP KPK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, ataupun nanti Bapak dan Ibu sekalian mengikuti kabar atau update terbaru dari tim LSP KPK. Nah ini untuk durasinya ya, tenggang waktunya dari masing-masing kegiatan ya. Nanti harapannya setelah pelatihan Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung maksimal 14 hari setelah pelatihan Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung ikut mengikuti kegiatan sertifikasi penyuluh anti korupsi ya kayak gitu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nah ini adalah learning journey-nya dari pembelajaran sinkronus. Nanti Bapak dan Ibu sekalian akan brainstorming terstruktur ya secara mandiri terkait SKKNI, materi dasar anti korupsi dan manajemen penyuluhan. Jadi nanti ini pembelajaran secara mandiri. Kemudian nanti ada learning journey yang kedua adalah internalisasi integritas. Di sini nanti Bapak dan Ibu sekalian akan kami ajak untuk agar mampu memahami, merefleksikan, menganalisis dan menerapkan integritas ya. Nah, integritas ini merupakan landasan utama ya menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Kemudian nanti setelah internalisasi integritas Bapak dan Ibu sekalian, tahapan ataupun learning journey selanjutnya adalah penguatan substansi kayak gitu ya. Jadi pada tahapan ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan kuatkan terkait pemahaman ya terkait substansi baik itu anti korupsi maupun integritas dan hal-hal teknis lainnya pada tahapan penguatan substansi ini. Kemudian selanjutnya adalah manajemen penyuluhan. Jadi pada tahapan ini Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu akan diberikan pemahaman dan kompetensi terkait bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasikan, menentukan metode ya, sampai membuat laporan dalam proses penyuluhan anti korupsi. Itu ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian akan mengikuti alur-alur pada manajemen penyuluhan ini. Selanjutnya, ini nanti akan ada learning journey terkait keterampilan menyuluh ya. Nah, ini akan ada satu sesi khusus ya. Bagaimana nanti Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan best practice terkait penyuluhan anti korupsi seperti apa. Kayak gitu ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian dari latar pendidikan, nanti insya Allah untuk yang materi best practice ini kami akan sajikan ke penyuluhan anti korupsi yang memang dekat dengan dunia pendidikan. Nanti bisa dari penyuluh yang berlatar belakang sebagai guru, berlatar belakang sebagai kepala sekolah ataupun yang lain-lain bisa ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian dapat melakukan penyuluhan secara efektif, menarik dan berdampak. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nah setelah Bapak dan Ibu sekalian terinternalisasi integritas, substansinya sudah kuat dan memiliki pengetahuan terkait manajemen pengetahuan dan manajemen penyuluhan dan memiliki keterampilan penyuluhan korupsi, nanti Bapak dan Ibu sekalian akan kita ajak untuk simulasi penyuluhan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian akan menyusun mulai dari materi pemaparannya seperti apa, bagaimana menyusun dokumen perencanaan, dokumen pengorganisasian, dokumen pelaporan dan lain-lain. Kami akan simulasikan semuanya sehingga Bapak dan Ibu sekalian dari simulasi ini siap melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi. Nah, selanjutnya setelah simulasi nanti
pada hari terakhir Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian akan melakukan penyuluhan secara real ya kepada target sasaran yang telah Bapak dan Ibu para master sekalian tentukan sejak awal ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan penyuluhan ini berdasarkan simulasi penyuluhan ya, berdasarkan dokumen yang telah dihasilkan sebelumnya yang dibimbing oleh tim fasilitator. Silahkan nanti langsung dipraktekkan, di mana Bapak dan Ibu sekalian nanti akan kami berikan waktu dalam pelatihan ini untuk dapat melakukan penyuluhan secara real. Nanti penyuluhannya seperti apa ya, nanti akan dijelaskan secara teknis ketika technical meeting. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu sekalian silahkan siapkan dari sekarang kira-kira ya nanti saya akan menyuluh ke siapa ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian guru, bisa ke sesama guru, bisa ke murid ataupun ke siapapun, ke masyarakat yang lebih luas. Silahkan tetapkan dari sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya ya, nanti setelah Bapak dan Ibu sekalian melakukan penyuluhan, nanti akan kami remind kembali terkait persiapan sertifikasi seperti tadi yang disampaikan tadi ya. Tadi memang masih secara umum, nanti secara detailnya bagaimana pendaftarannya, link pendaftarannya seperti apa, di mana tempatnya, bagaimana metodenya dan lain-lain akan dijelaskan di tahapan persiapan sertifikasi. Nah, dari learning journey tersebut ya, harapannya Bapak dan Ibu sekalian terbentuklah ya profil lulusan seperti tadi yang telah kami sebutkan di awal, seperti memiliki skill integritas, sampai Bapak dan Ibu sekalian memiliki kelengkapan portofolio untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini standar kompetensinya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hadi di awal. Kita akan masuk ke jenjang pertama ya Bapak dan Ibu sekalian dengan 5 unit kompetensi, mulai dari aktualisasi integritas sampai ke membangun sikap anti korupsi. Jadi unit kompetensi inilah yang nanti akan menjadi panduan kita selama pelaksanaan diklat ya. Jadi nanti tim fasilitator akan berdiskusi bersama dengan kita semua bagaimana untuk ataupun cara untuk mencapai 5 unit kompetensi ini ya. Nanti juga akan diaktualisasikan dengan tadi ya substansi, penguatan substansi, integritas, keterampilan, manajemen dan lain-lain. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dari unit kompetensi ini yang 5, kemudian nanti kami jabarkan ke dalam mata diklat, termasuk jam pelajarannya. Nah, secara umum Bapak dan Ibu sekalian para master, total jam pelajaran kita ada 61 jam pelajaran ya. Nanti di pembelajaran ini nanti akan ada sesi-sesi teori dan ada sesi-sesi praktik ya. Praktik ini adalah fasilitasi dengan tim fasilitator, termasuk juga penugasan-penugasan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, untuk pembelajaran asinkronus ataupun pembelajaran secara mandiri, akan ada 3 mata kuliah, 3 mata diklat ataupun 3 mata pelatihan. Yang pertama adalah overview SKKN penyuluh anti korupsi, overview keterampilan dasar penyuluhan anti korupsi, dan overview materi dasar anti korupsi. Jadi ini silakan nanti belajar secara mandiri di rumahnya masing-masing, tapi jangan lupa bahwa di sesi-sesi ini akan ada praktik ataupun akan ada penugasan kayak gitu. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu ke tahapan pembelajaran sinkronus, di mana nanti kita semuanya akan bertatap muka melalui Zoom ya. Jadi kita pembelajarannya akan melalui Zoom mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore kepada Ibu sekalian. Dan nanti untuk materi-materinya apa saja? Yang pertama ada aktualisasi integritas, ada penguatan materi dasar anti korupsi. Nah, tadi Bapak dan Ibu sekalian sudah ada overview-nya. Nanti saat pembelajaran sinkronus nanti akan ada penguatan-penguatan, intinya kayak gitu ya. Termasuk juga ada penguatan manajemen penyuluhan, ya, kemudian best practice, kemudian nanti akan ada materi terkait bagaimana menyampaikan penyuluhan efektif, menarik dan berdampak, kemudian akan ada sesi praktik menyuluh dan akan ada praktik menyuluh Bapak dan Ibu sekalian, dan terakhir adalah pengantar sertifikasi penyuluh. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu sekalian untuk struktur mata diklatnya ataupun mata pelatihannya termasuk jam pelajarannya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nah ini penjelasan ataupun pembahasan dari masing-masing mata pelatihan. Nanti silahkan dibaca saja Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan kami share materinya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nah untuk jadwalnya Bapak dan Ibu sekalian ya, tadi saya katakan bahwa kita akan mulai setiap hari pada pukul 8 ya, dan akan berakhir 17, tapi jangan khawatir ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti di sini di jadwal memang sampai 17, tapi nanti kenyataannya Bapak dan Ibu sekalian, karena di sesi-sesi akhir menjelang sore itu kita akan ada sesi-sesi penugasan dengan tim fasilitator. Jadi nanti bisa disesuaikan
Jika nanti ternyata ada yang sudah bisa selesai di pukul 16 dengan tim fasilitator masing-masing, silahkan bisa lanjut untuk aktivitas lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi yang pasti sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kami tegaskan bahwa nanti akan ada penugasan-penugasan. Jadi nanti mohon kesiapannya, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin nanti waktu untuk pengerjaan tugas dan lain-lain. Jadi oleh karena itu terkait manajemen waktu ya, Bapak dan Ibu sekalian mohon dapat diperhatikan, karena untuk pengumpulan tugas dan lain-lain itu ada batas waktunya. Nanti akan dijelaskan secara detail dalam technical meeting. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti untuk jadwalnya, di hari pertama nanti akan ada pembukaan pretest, sekaligus nanti akan langsung masuk ke tahapan sinkronus. Ada 2 mata diklat di hari pertama yang harus diikuti ya, terkait SKKN penyuluhan anti korupsi dan keterampilan dasar. Dan nanti di hari kedua nanti akan ada overview materi dasar anti korupsi. Jadi intinya di hari pertama dan kedua silahkan Bapak dan Ibu sekalian belajar dari rumah masing-masing, belajar dari kantor masing-masing dengan menggunakan LMS KPK kayak gitu. Kemudian di hari ketiga nanti akan ada aktualisasi integritas dan penguatan materi dasar anti korupsi. Dan di hari keempat nanti akan ada manajemen penyuluhan dan best practice penyuluhan anti korupsi, kemudian penyuluhan efektif, menarik dan berdampak, dan akan ada simulasi praktik penyuluh. Dan di hari terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, kami memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu para peserta sekalian untuk melakukan praktik penyuluhan. Ya, siapa dari sekarang kira-kira sudah tergambar ya, siapa yang akan kita suluh nanti, kayak gitu. Nah, harapannya dari praktik penyuluh ini, Bapak dan Ibu sekalian akan menghasilkan portofolio kayak gitu. Portofolio ini akan dapat dipergunakan saat nanti proses sertifikasi. Jadi ini meskipun praktik bahasanya, tapi ini adalah penyuluhan real ya, bukan penyuluhan ke sesama peserta, tetapi penyuluhan kepada target sasaran yang memang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada pengantar sertifikasi, posdas, dan penutupan diklat. Nah, kurang lebih gambaran seperti ini untuk kegiatan 5 hari kegiatan pelatihan yang akan kita laksanakan pada setiap angkatan. Nah, ini jadwalnya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi untuk semua batch, insya Allah kita akan laksanakan secara online. Ini sudah terinformasi ya di grup peserta masing-masing. Jadi jangan sampai tertinggal ya, jangan sampai salah tanggal, ya, jangan sampai salah info. Update terus informasi yang ada di grup untuk pelaksanaan diklat ini ya. Di sini juga sudah ada jadwal sertifikasi untuk batch 1, 2, dan 3. Sertifikasinya ya, di luar pelaksanaan diklat yang sudah kita ketahui bersama, sudah ditetapkan mulai dari tanggal 19 sampai 21 April untuk batch 3, nanti untuk batch 4, dan selanjutnya nanti kita akan menunggu update selanjutnya dari tim LSP. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian paparan yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman BPSDM, apakah masih ada waktu untuk tanya jawab atau seperti apa? Silakan, kami serahkan kembali kepada teman-teman panitia dari BPSDM debat. Silakan.